Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Malam-malam saya akan bercerita tentang Yudijar. Tapi nama pasaran saya Bandit. Mungkin Kabupaten Bogor atau Jawa Barat, kalau orang merahnya pasti kenal saya. Kenapa saya dinamakan bandit? Ingat loh, saya tidak suka minum, saya tidak suka narkoba. Tapi memang dulunya dari SMP, SMA, kelas 1, kelas 2 nama saya udah mulai bandit karena kenakalan saya di masa menjadi ABG. Berkembang, saya dari ABG menjadi dewasa. Nah, yang tidak bisa dihilangkan yaitu satu, nama saya bandit. Padahal nama asli saya adalah Yudijar Baktiar Lomban Hudur. Bapak saya Manado, ibu saya orang Tasikmalaya, orang Jawa Barat. Lalu saya dibesarkan di Cibinong. Saya lahir di Batu Jajar, di Cimahi, di komplek. Kalau dulu komplek sebelum Kopassus RPKAD, lalu menjadi Kopassus. Saya lahir di Batu Jajar 1973. Saya ada di Cibinong karena ada suatu masalah antara orang tua saya, bapak saya dan ibu saya. Hanya saya di Cibinong. Di Cibinong saya tinggal dengan uak saya berserta sama ibu saya. Bapak saya entah kemana. Dari tahun 73 saya tinggal di Cibinong. Tahun 74 saya sekolah di MTS Al-Huda yang sekarang Semea Manunggal. Di MTS di Al-Huda. Tahun 76 ibu saya meninggal dunia karena penyakit. Tahun 76 ibu saya meninggal. Lalu saya dibawa bapak saya ke Jakarta. Tinggallah saya di Jakarta, di Mangga Besar Selatan. Dari Mangga Besar Selatan saya pindah lagi ke rumah di Joglo di Kebon Jeruk. Lalu saya pindah lagi ke Cengkareng Indah, bersebelahan dengan komplek Ambon. Tahun 79, 78, 90, 91, 92, 93 kakak saya meninggal. Lalu tahun 1984 bapak saya meninggal dunia. Dari Cengkareng saya dibawa sama uak saya Sulaiman, dibawa ke Cibinong. Semua dibawa ke Cibinong. Cibinong itu 95 saya beli 85 balik lagi ke Cibinong. Sekolah saya di sana, lulus SD, SMP, SMA. Mulailah karena orang tua saya meninggal dua-duanya. Mulailah saya SMP kelas 3 saya udah mulai. Kelas 2 kalau nggak salah saya udah mulai jualan kantong di pasar Cibinong. Kantong bu, saya angkutin bu dengan upah 100 rupiah
sampai 200. Saya berpikir kalau saya jualan kantong, saya tidak bisa memberi uang jajan kepada adik-adik saya. Ada 2 adik saya, so Andri dan Kiki. Lalu saya menjadi orang yang benar-benar berpikir untuk, masa gue harus begini terus sih jualan kantong. Hanya saya berpikirlah gimana caranya saya mendapat duit yang agak lebih bisa menghidupin adik-adik saya, ya walaupun itu hanya sekedar uang sekolah. Mulailah saya bandel berpikir, mulai dari SMP, di SMP Negeri 1 saya sekolah. Mulailah saya berpikir gimana caranya saya mendapat duit. Akhirnya saya jatuhlah menjadi, dibilangnya apa ya, calo. Saya perhatiin calo-calo kan, Bogor, Pasar Anyar dapat tuh 200 rupiah setiap penuh. Wah, dulu angkot, rajanya ada angkot Simpangan Cibinong. Lalu saya berpikir gimana caranya saya dapat duit. Akhirnya dengan keberanian saya rebut jagoan situlah, jagoan Simpangan Cibinong yang megang caloan. Saya ribut pakai golok zaman itu tahun 96-97. Saya kejar-kejar. Saya kadang-kadang sampai sekarang saya mau minta maaf kepada, ada namanya Ujang. Saya mau minta maaf karena waktu itu saya kejar-kejar golok. Alhamdulillah saya dapat jatah nyalok, maksudnya dari jam 5 sore sampai jam 9 malam. Mulailah pendapatan saya, walaupun saya pulang bawa duit 1.700, 1.900 atau 2.000. Yang waktu itu angkot cuma 50 perak sampai 100 perak lah. Berkembang saya di situ, jadi saya orangnya pengen tahuan. Lalu gimana caranya gue nih, gue nih bandit. Mulailah saya doyan berantem, aku hajar siapapun yang ada, saya hajar. Dengan begitu nama saya mulai orang pada tahu. Tadi Cibinong, tadi Citerep, kenal bandit nggak, kenal bandit. Dengan saya mencari jati diri saya siapa, karena tidak ada bimbingan dari orang tua saya sudah meninggal, ibu saya meninggal tahun 1976, bapak saya 94, kakak saya 93, dan adik saya yang terakhir tahun 2007 meninggal juga. Saya tinggal berdua. Walaupun orang bilang saya punya PAM, kalau bahasa orang Sumatera Utara, terutama Tapanuli atau Batak, marga, tapi kalau bahasa Manado adalah PAM. PAM saya lomba nulur. Sampai detik ini pun saya tidak tahu yang namanya itu Manado, Sumatera Utara. Yang saya tahu saya Cibinong, lahir di Bandung, gede di Cibinong. Lama-lama saya tertarik dengan dunia politik. 1990 saya udah mulai kenal politik. Yang dulunya saya lihat orang Golkar sangat mudah mendapatkan kaos, mendapatkan kalender, atribut partai lah, saya perhatiin. Kok saya nggak serk gitu. Walaupun di asrama itu rata-rata Golkar semua. Saya pun pernah berdebat
waktu SMP kelas 3. Saya bertanya sama guru, kenapa sih Bu, kok ibu bapak harus milih Golkar, sedangkan ini kan luber, kalau dulu luber, langsung umum bebas rahasia, kenapa ibu harus Golkar? Ibu guru itu waktu saya tanya di kelas tidak mau menjawab, dia bingung jawabnya gimana. Setelah pelajaran kita habis, saya dipanggil, dirijar ke depan. Ya Bu, jawaban kamu atau pertanyaan kamu nanti ibu jawab di ruang guru. Saya dipanggil sama guru BP, diterangin lah ini bla 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 bla. Oh begini ya, karena waktu itu zamannya Soeharto, pimpinannya sangat benar-benar lalu monopoli, apalagi namanya rakyat harus ditekan ya. Jiwa saya bukan itu. Jatuhlah pilihan saya itu ke PDI Perjuangan. Saya ikut kampanye karena saya lihat kampanyenya dulu kan wah pakai motor orang dari Depok, dari Citer, dari Gunung Putri, jalan ke Bogor, pulang ke keliling Bogor. Mulailah saya menjadi simpatisan PDI waktu itu. Apalagi waktu PDI guncang gancing antara PDI pro Mega sama pro pemerintah Suryadi. Saya tetap tidak mau ke Suryadi, saya tetap ke Bu Mega. Sampai hari ini pun saya ke Bu Mega. Mulailah saya dengan bergayanya saya, beraninya saya untuk tetap ada di PDI Perjuangan. Apapun saya lakukan untuk PDI Perjuangan. Menurunkan spanduk partai A, menurunkan partai B, saya lakukan itu. Tapi di dalam saya berpartai waktu itu, yang lucunya tahun 95-6 lah, saya diangkat, dijadikan sama waktu itu Bu Muji. Bu Muji itu anggota dewan, lalu karena dia melanggar perintah partai hanya dipecat. Mulai saya ikut tuh menjadi Kordes. Waktu Kordes saya jadi sekretaris Kordes. Kalau sekarang itu di PDI Perjuangan setingkat dengan Ranting. Saya tidak tahu ketuanya siapa, yang saya tahu namanya, namanya Samsir. Sekretarisnya saya, bendaharanya karena saya yang ini, saya bawa adik saya, Andri. Jadi ketua Samsir di Pabuaran, sekretarisnya saya, bendaharanya Andri. Jadilah saya Kordes, yang ketemunya juga setelah 6 bulan baru tahu, oh ini loh yang ketua gua ini. Padahal saya perhatiin nih ketua saya Samsir, almarhum Samsir udah meninggal. Tiap hari lewat depan rumah saya, ini orangnya nama Samsir. Berjalan waktu, hanya PDI menjadi PDI Perjuangan. Saya tetap di PDI Perjuangan, jadilah saya jadi Ranting. Jadi Ranting pun saya menjadi wakil satu. Berlanjut lagi saya menjadi dari Ranting, saya jadi Ranting lagi 2 kali. 1 kali Kordes, menjadi Kordes, 2 kali Ranting, lalu saya masuk PAC. Pertama masuk PAC saya PDI Perjuangan Kecamatan Cibinong adalah menjadi wakil ketua 7 bidang pemuda dan olahraga. Saya ngadain bola, sepak bola, sistem setengah kompetisi itu 46 11-an Kecamatan Cibinong. Alhamdulillah sukses. Setelah saya menjadi wakil ketua 7, ada pemilihan lagi, saya tetap masuk di PAC menjadi wakil ketua 1, pimpinannya Pak Saper. Waktu saya jadi wakil 7, pimpinannya almarhum Pak Suyanto, atau dipanggilnya Pak Yanto.
Pasaper, di pimpinan Pasaper saya jadi wakil 1. Setelah saya banyak belajar, kenal A, kenal B, kenal C, kenal bapak ini, bapak itu, bapak ini, trik-trik apapun saya sudah ngalamin, sudah pernah ngalamin. Jatuhlah saya pengen jadi ketua PAC. Di tahun 2015 saya menjadi ketua PAC dengan banyak rintangan. Saya buka 2 hari sebelum pemilihan, waktu itu hari Jumat. Hari Minggunya ada pemilihan Musancap Cibinong yang banyak jagoan-jagoannya lah. 2 hari sebelum pemilihan saya dijebak, saya ditangkap, saya dibawa keliling hari Jumat itu. Kalau nggak salah jam 4 saya dikira bandar narkoba. Setelah itu saya selidikin SMS ini ke siapa, kok orang Bandung tahu penangkapan itu. Selidik, hanya ketemu siapa yang menyebarkan. Ternyata adalah seseorang yang tidak mau saya jadi ketua PAC, PD Perjuangan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan dari Dewan, dari DPD, saya ditunjuk menjadi calon ketua PAC. Waktu itu 2015, sistemnya 3 nama yang keluar, lalu musyawarah di antara 3 orang itu siapa. Saya kekeh tetap, saya pengen jadi ketua. Hanya alhamdulillah sampai 2015 yang kecampaian. Walaupun sebelum Musancap banyak rintangan yang tidak mau saya menjadi ketua PAC. Setelah jadi menjadi ketua PAC 2015 sampai sekarang 2020 ada pemilihan lagi, ya banyak juga yang menyerah saya, tidak mau saya menjadi ketua PAC. Saya nggak tahu apakah saya arogan, apakah saya egois atau gimana, atau ada kepentingan lain. Tapi yang saya bingung, kenapa ada orang-orang yang tidak suka dengan saya. Nggak tahu lah saya mau apa saya terlalu vokal, apa saya terlalu omongannya terlalu pugar, itu pun saya nggak tahu. Tapi diri saya tetap, apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, ya saya sampaikan kepada yang orang banyak. Ya kalau ada rahasia ya saya simpan rahasia, tapi kalau itu saya dapat dari orang dan itu A1 ya saya sampaikan. Mungkin kepokalan saya itulah yang orang tidak suka. Di 2020 ada pemilihan ketua PAC lagi, PAC PD Perjuangan Kecamatan Pinong. Banyak juga rintangan yang tidak mau saya menjadi ketua PAC lagi. Nah, tapi dengan bantuan dari DPD, ya, ada Dewan yang kemarin 2009, 14, 19 saya dukung. Ya mungkin dia balas jasa lah sama saya. Jadi saya tetap dipertahankan menjadi ketua PAC PD Perjuangan Kecamatan Cibinong di tahun 2000 dengan bermacam proses, bermacam rintangan, bermacam dengan beginilah begitulah bla 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 bla, jangan badit. Akhirnya alhamdulillah saya kepilih kembali. Di dalam pimpinan saya cuma hanya satu, keterbukaan. Apapun yang saya dapat, saya terbuka kepada ranting, terbuka kepada ranting maupun simpatisan. Karena saya tidak ingin ada sembunyi-sembunyi gitu. Senyap, nggak mau saya. Terbuka. Ini loh gua. Ini loh kita di partai harus begini, harus bergerak, mau di lingkungan mau apa. Moto saya cuma dalam hati itu satu, gimana caranya di TPS saya menang. Alhamdulillah sampai 5 kali
TPS saya, di lingkungan saya selalu unggul. Karena apa? Kepedulian saya kepada masyarakat. Jadilah saya figur di lingkungan saya sendiri. Saya belum berani mengatakan, wah Cibinong punya gua lah, Cibinong harus begini. Nggak bisa lah. Kalau kita berteriak-teriak di lingkungannya sendiri, keok, lo kader, apa kader. Jadi jadilah kader itu yang di TPS-nya bisa menang. Itu kader. Kalau bisa memang di TPS itu ya tetangga-tetangganya bisa menang. Kalau memang bisa di kelurahannya, malah bisa di kecamatannya, kalau bisa di Kabupaten Bogor, kita menang PDI Perjuangan. Kesalahan PDI Perjuangan keok di luar karena kursi itu semakin hari semakin turun. 99 kita dapat 12, lalu turun 9, lalu turun 8, lalu turun 7, sekarang tinggal 6. Ya Allah, saya pengen PDI Perjuangan untuk menang di Kabupaten Bogor dengan cara apapun. Jadi untuk teman-teman yang sekarang menjadi ketua PAJ, ayo kita gerakan PDI Perjuangan. Jangan diam. Intinya kita jangan diam. Kita bisa berbuat. Kalau kita berbuat, PDI Perjuangan Kabupaten Bogor menang. Saya sebagai ketua PAJ Cibinong mengharapkan Cibinong pun menang. 2014 kita menang. Kita menang itu 1999 PDI Perjuangan menang, 2014 kita menang, di 2019 kita ranking ketiga. Jadi 2024 saya akan memenangkan PDI Perjuangan di Kecamatan Cibinong dengan cara apapun. Makanya sekarang mulai hari ini saya peduli kepada siapapun, membantu teman, membantu lingkungan, membantu masyarakat Cibinong, membentuk kelompok ini, membentuk grup ini, saya lakukan itu. Jadi saya pengen PDI Perjuangan kembali menang, bisa merebut banyak lagi kursi. Yang 12, kalau nggak salah 99, sekarang udah tahun berapa? 2002, udah 22 tahun kita. Di 20 tahun yang lalu kita dapat 12 kursi, tapi di tahun ini kita cuma hanya dapat 6 kursi. Ayo kita bergerak. Struktur partai, kader partai, simpatisan, kita menangkan PDI Perjuangan. Di 2024 kita harus menang. Targetkan per dapil itu 2 kursi. Jadi 12 kursi. Setelah kita menang di Pileg 2004, kita akan menang juga di pilkadanya. Siapapun itu calonnya. Tapi kalau bisa calon yang benar-benar figur yang orang kenal di Kabupaten Bogor, orang yang tahu siapa dia, yang amanah, itu dambaan saya sebagai kader, sebagai tusuk partai, agar PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan bisa merebut kursi bupati. Kita doakan teman-teman, kita doakan agar kita bisa menang, kita bisa unggul, kita bisa berbuat, kita bisa peduli. Mulailah hari ini kita peduli, mulailah hari ini kita untuk bergerak, jangan diam. Tidak semua perintah atasan itu benar. Kita harus punya inisiatif, punya otak, gimana caranya PDI Perjuangan menang di lingkungan. Itu PDI Perjuangan. Bagi saya sekarang adalah memenangkan PDI Perjuangan di kecamatan dengan cara apapun. Saya tidak lihat kecamatan lain, saya tidak lihat apa. Yang penting intinya Cibinong menang. Doakan teman-teman. Inilah saya, Yudijar atau yang lebih ngetop, Bandit.